Yang import itu kan Cina. Kan Iya. ada uang, dia belilah kebun masyarakat besar-besar. Iya. Dia bukan dari nol dia bangun umumnya ya, tapi ada juga dari nol dia bangun. Iya. Banyak kan Cina di Sabang beli. Hmm. Saya tahu sebab saya juga ada toko dulu di Sabang. Oh gitu. Saya kemarin diperkenalkan sama. Iya kan? Artinya Pak, banyak orang-orang yang kita tinggal dari pulau ini bukan penduduk asli pulau kayak Iya, seperti benar. ini Pulau Belu, tapi mereka pendatang. Pendatang. Tujuannya adalah untuk bertani cengkeh. Jadi itu lebih umum ya cengkeh Pak ya. Iya. Kalau Kalau di lada, sini kelapa sama cengkeh ya akhirnya ya. iya, Bukan pinang. habis lada. Pinang baru ini. Oh, pinang baru ya. Baru. Hmm. Mungkin 15 tahun. Pala-pala nggak ada tuh Pak di sini. Baru. Pala Baru. ada juga, cuman baru ya. Ada cuman dulu sedikit, sekarang agak lumayan, mungkin udah keluar ton lah ya hasilnya ya. Malah kalau di Sabang saya ketahui ada kebun apa namanya ya, kebun pokoknya judulnya. Itu memang ada bekas sekarang. Di Loknga ada Gunung Lada, kalau di Sabang ada kebun merica. Ya. Kita di Pulau Aceh ini ada Gampong Lada, berarti itulah rempah-rempah yang dulu sangat dominan ya. Akhirnya lada kita di Aceh, Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar ya, yang tinggal cuma di Lam Tebal. Lam Tebal itu di mana ya Pak? Banda Aceh ya? Iya di Kurung Raya. Oh, Kurung Raya. Mengapa Pak? Disitulah yang agak rame kemarin itu orang budidaya ya. Oh gitu. Lain enggak ada lagi. Oh gitu. Jadi sampai kalau sampai untuk sekarang ada. Sampai sekarang? Ada. Oh masih ada? Masih ada di Isuum kalau ibu. Oh ya Isuum ya tahu-tahu di Isuum. Kalau lain saya pikir nggak ada orang usaha lagi. Oh ya Isuum kan arah ke Kurung Raya. Iya benar. Ya benar Allah Malayati. Terus kita nih kan dengan kondisi Kampung Lada, nggak adakah masyarakat yang sekarang menanam kembali mengingat Kampung Lada pemberian nama Belanda itu sebagai bukti? Tak usah nama lada pun, nama lain-lain pun tak ada orang normal lagi. Nggak ada ya? Nggak, sebenarnya saya lihat ya. Ini baru 3 tahun ini rencana saya mau pulang kembali. Saya lihat masyarakat ini kan tidak mampu. Tidak mampu apanya itu Pak? Untuk bertani lagi. Karena mengapa mereka? Karena kita bilang baik hama banyak ya, ekonomi. Sekarang orang kan mau uang cepat. Oh gitu. Kita bertani ini Bu, aduh makan asal Bu. Jadi bukan orang pulau malas untuk menanam kembali. Ada juga orang bilang, oh ini gara-gara jujuk peng bantuan urung ini tuh bukan. Memang tidak mampu. Sekarang sapi banyak. Hama kita bilang. Oh itu sapi, berarti sapi termasuk hama juga ya? Karena ini bebas kan? Oh iya, karena sapi itu dibiarkan bebas di jalan ya, Masya Allah kandangnya panjang. Dulu kan babi tidak ada keliaran di kampung Bu. Sekarang di kampung. Karena kadang-kadang tidak kita tutup pintu masuk ke rumah. Masya Allah. Karena ini mungkin Pak, karena hutan-hutan dah diapakan sama dah dirambah. Di hutan Bu, dulu kita semua bertani. Tak usah kita bilang hasil tani dia makan. Sampah makan buang kita udah cukup makan dia. Oh gitu ya. Ini sekarang coba Ibu lihatlah bagaimana gunung, mana ada orang bertani lagi. Iya, gunung dah seperti ini ya. Ibu kadang mau ke pulau mau minum air kelapa muda pun tidak ada. Nggak ada, makanya yang saya bayangkan Pak, saya hobi minum kelapa minimal 1 hari sekali. Jadi saya pikirkan ini kan banyak sekali pohon kelapa. Saya dengan mudah mendapat, rupanya nggak ada. Tidak ada sama sekali. Dibilang apa dibilang itu pohon kelapa banyak, nggak ada yang manjat. Jadi dengan keadaan sekarang ekonomi yang mungkin lebih modern, jadi masyarakat sekarang sudah kurang tertarik untuk menanam rempah-rempah. Padahal itu pemerintah sekarang mau diangkat jalur rempah lagi dengan Indonesia, khususnya di daerah-daerah juga mau diangkat. Karena Indonesia terkenal dengan rempah, makanya Belanda itu sampai menjajah kita 350 tahun. Dia kemudian bukti dia jajah berdirilah banyak menara-menara di pinggir pantai untuk memantau negara lain ya kan, kapal-kapal asing yang lain.
Jika akhirnya datang Jepang 3 tahun setengah lebih menyakitkan. Dia cuma menyisakan bunker-bunker dia. Kalau bapak saya cerita dulu zaman Belanda, ekspor lada itu sebesar Aceh ekspor ke Eropa. Kata Aceh. bapak saya, 70% orang Eropa perlu lada dari sini. Dari Sumatera, ya. Baik dari Lampung, dari Medan, dari Lusmawen, dari sini. Pokoknya Aceh penghasil terbesar. Ya, dulu pengekspor. Memang dia bilang ya, lama Belanda tidak bisa masuk kemari, tidak dilepas sama Inggris. Iya. Makanya Inggris dulu baru dibantah. Ini Delhi ke kami. Kamu masuk Aceh. Dia bagi-bagi wilayah. Aceh. Hingga itu Portugal. Kalau dagang ya, bukan perang ini ya. Bukan perang, dagang itu juga. Ya, begitu sejarah. Misinya kan mencari rempah, Pak. Iya, betul. Sama dengan Portugal masuk ke Lamno, misinya mencari rempah, tapi orang masyarakat kita nih nggak mau. Kalau di Lusmawe, Belanda ingat saya dulu ada bapak itu kebun Belanda di daerah Lusmawe. Damar sama tali. Tali apa? Tali itu batang nenas dia tanam. Batang nenas? Iya, tapi nenas untuk tali, bukan nenas untuk makan buah. Oh, gitu. Baru itu juga ada dengar. di daerah Lusmawe. Itu perkebunan Belanda. Bapak tahu kira-kira kemari kan khusus lada. Tunggu, tentang tali itu di Lusmawe nenas itu Bapak tahu nggak kira-kira wilayah? Dari Luk Sukun masuk ke dalam. Oh, dulu sekarang udah masuk Aceh Utara ya. Iya. Lusmawe sekarang